universitas, selain itu juga guru pastinya di tempat lain. Yang pertama dengan Miss Rahayu Kuswardani dari Universitas Negeri Surabaya. Ya, terima kasih Miss Ayu sudah bersedia untuk hadir bersama kami untuk berbagi pengalaman dari Miss Ayu untuk para mahasiswa yang ada di sini, para calon guru dan juga guru-guru yang ada di sini. Selamat malam, Miss. Malam, Miss Femi. Apa kabar? Baik, akhirnya kita bisa ini ya, beneran Iya, berjumpa online. online. Setelah eh, ya saya posisi juga di Surabaya dekat dengan saya di Menganti ya, jadi lumayan dekat Oh dengan iya. desa. Jadi cuman ya itu karena memang masih banyak eh, hal yang harus kita kerjakan karena Kompas Publishing ini juga Kompas Publishing Indonesia untuk yang materi workshop seperti ini memang baru kita rintis. Jadi eh, kita lagi mencoba pengadaan websitenya dulu waktu itu. Nah, setelah sudah selesai ini saya baru bisa kontak. Ayo Miss Ayu bisa bagi-bagi pengalaman buat kita. Ya. Nah, yang kedua adalah narasumber dari Palembang ya. Kita juga ambil dari kota Palembang. Ini sebenarnya sengaja saya ngambil Palembang karena dulu saya memang besar di Palembang juga. Jadi banyak yang menyarankan untuk saya bekerja sama juga dengan universitas yang di luar Jakarta pokoknya. Ya, nah salah satunya di Palembang karena saya familiar lah untuk di kota tersebut. Nah, selamat datang untuk Mr. Restu dari Selamat malam. Universitas Katolik Musicaritas Palembang. Oke. Selamat malam Ibu. Ya, Malam. Pak Ibu dan teman-teman. Salam kenal Rahayu. Mr. Restu. Salam kenal Bapak. Ya, senang sekali Mr. Restu bisa hadir juga bersama karena di sini juga ada mahasiswa-mahasiswa yang dari Universitas Musicaritas yang bisa mendengar berbagai pengalaman juga dari dosen di UNESA maupun di Universitas Musicaritas. Oke, baik. Nanti ada perkenalan lanjutan ya, mungkin ada yang saya akan tanya-tanyakan spesifik ke Miss Ayu dan ke Mr. Restu supaya nanti kita lebih bisa mengenal satu sama lain background yang ada di selama ini yang dilakukan kegiatannya apa saja. Baik, saya juga menyapa untuk rekan-rekan yang sudah hadir di sini, sudah ada dari mahasiswa dari UNESA juga, dari Universitas Katolik Musicaritas juga, dari sekolah SD yang lain juga ada nih ya, dari SIB, bentar, mana lagi? Ya, banyak. Selamat datang semuanya ya. Nah, kita akan siap-siap untuk mendengar materi yang akan saya tanyakan untuk ke bintang tamu ya mengenai pengalaman-pengalaman yang mereka alami sebagai seorang pengajar bahasa Inggris. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya adalah Femi dan satu lagi rekan saya ada Pak Angga, tapi wajahnya belum nampak. Ya ada sekali. Nah, kami berdua dari Selamat malam. Kompas Publishing Indonesia. Ya, dari Kompas Publishing Indonesia, kami adalah kalau Kompas Publishing Indonesia adalah penerbit buku bahasa Inggris yang sudah cukup lama ada aja sih. Ya saya tindikin aja biar gak lebih kokoh. Ya, baik saya lanjutkan. Jadi untuk Kompas Publishing Indonesia itu sendiri memang kita menyediakan buku-buku bahasa Inggris dan bahasa Mandarin juga, tapi ada beberapa distributor kami di sini, mungkin juga beberapa rekan-rekan di sini sudah pernah melihat buku-buku yang ada terbit di Indonesia, didistribusi di Indonesia. Ya, nanti saya akan tunjukkan juga, nanti pas ending ya, saya akan tunjukkan website kami dan buku yang sedang kami bahas di sini, yaitu yang di judul sini ya, What Should Every EFL Teachers Know. Ini nanti
ada workshop lanjutan setelah ini, dan kalau ada rekan-rekan di sini yang berminat untuk memiliki bukunya dan ikut workshopnya, silakan. Ya, nanti kami akan demokan juga websitenya sehingga rekan-rekan yang lain bisa melihat buku-buku apa saja yang bisa dipakai nanti atau bisa bisa dipelajari, ya. Ini mahasiswa-mahasiswa ini kan calon-calon guru, jadi mungkin sudah ada yang pernah mengajar, mungkin ada yang baru mau mengajar, dan perlu resource untuk buku-buku bahasa Inggris, bisa lihat nanti di website classboxenglish.com. Nah, kami juga menyediakan workshop untuk para guru, ya khususnya guru bahasa Inggris. Tetapi kami juga banyak workshop yang bisa diikuti oleh semua calon guru di bidang apa saja. Ya, kalau misalnya ada yang mengajar bahasa Inggris, oke. Yang mengajar di luar bidang bahasa Inggris pun kami juga banyak workshopnya. Ya, dari materi kurikulum, materi digital, materi psikologi, manajemen kelas, itu banyak. Nanti saya akan tunjukkan di bagian akhir saja. Baik, itu perkenalan singkat tentang kami dari Kompas Publishing Indonesia, dan kita akan lanjutkan dengan perkenalan untuk para keynote speakers. Mungkin untuk Miss Ayu dulu. Miss Ayu bisa sharing bagaimana ceritanya sampai akhirnya bisa menjadi seorang dosen bahasa Inggris. Apakah memang udah cita-cita dari dulu? Cita-cita dari Cita-citanya malah malah bukan jadi guru, cita-citanya itu. Iya, ya kayaknya kalau Maunya jadi guru, pegawai. iya, dari dulu kita kalau misalnya, ya saya juga ngajar Inggris waktu kuliah tuh iseng-iseng aja les ya, tapi bukan cita-cita memang, kita ya memang terjadi begitu saja sih sebenarnya. Nah, gimana Miss Ayu? Jadi perjalanan Miss Ayu sebagai sampai sekarang bisa menjadi dosen bahasa Inggris di UNESA. Mungkin sharing dulu latar belakang dari Miss Ayu. Silakan Miss Iya. Ayu. Terima kasih Miss Femi. Saya itu memang suka bahasa Inggris gitu ya. Jadi passion saya itu memang di bahasa asing, dan waktu itu almarhum ibu juga lihatnya saya ada potensi besar di bahasa Inggris, jadi dimasukkanlah ke UNESA, pendidikan bahasa Inggris. Dan ternyata ya lancar-lancar saja selama kuliah itu. Kemudian ya berteman, waktu itu kakak kelas KKN, terus minta digantikan gitu kan. Coba deh kamu ngajar gitu. Gantiin saya 2 bulan aja. Saya lagi praktek gitu kan. Oke, saya gantiin. Padahal waktu itu saya masih semester berapa? Sesudah praktek mengajar itu, PPL waktu itu istilahnya itu, saya pede aja gitu loh ketemu sama student gitu kan. Kayaknya sudah mulai ada kemampuan mengelola kelas gitu kan. Jadi oke deh saya take over selama 2 bulan gantiin kakak kelas itu. Tapi itu masih belum mau mengajar gitu loh. Saya pikir tantangan mengajar sudah saya laksanakan gitu kan. Terus selain itu saya juga privat di rumah-rumah gitu. Maunya yang non ngajar, mau ketemu mesin aja, nggak mau ketemu orang. Ternyata malah ya mungkin takdir rezekinya itu di mengajar, dan kebetulan teman satu angkatan itu juga rata-rata ya mengajar gitu Miss Femi. Jadi memang ya dari kesukaan, passion, kemudian ada jalan, dan jalannya itu lancar ya. Ya sudah, ini saya tekuni gitu, karena memang sepertinya memang di sinilah saya menjadi bermanfaat gitu untuk orang lain. Itu sih. Jadi kalau cita-cita itu nggak jadi guru, tidak mau, maunya yang yang bisa baju bagus gitu kan, terus traveling gitu, maunya dulu itu gitu. Terus mungkin 2 atau 3 tahun udah jadi manajer. Oh ya, Tapi betul-betul. iya, cita-cita umum semua orang. Ternyata ya mengajar juga, tapi di tingkat universitas, dan betul bisa traveling karena saya di pendidikan bahasa Inggris. Jadi saya ke sekolah-sekolah menemani supervisi mahasiswa saya yang praktek mengajar gitu. Jadi ya mengulang rutinitas. Saya dulu mengajar, sekarang saya yang supervisi. Jadi
apa ya, kemanfaatan saya ya mendampingi mereka untuk menghadapi tantangan gitu, sebagai guru bahasa Inggris dari tahun ke tahun. Itu sih Hmm, dari saya. oke, ya. Jadi Miss Ayu juga sebenarnya backgroundnya senang bahasa Inggris aja ya, tapi tidak Iya, punya planning untuk jadi guru ya. Memang iya, kebanyakan yang saya tahu rata-rata gitu sih. Tapi nggak tahu nih yang mahasiswa-mahasiswa yang sudah ada, apakah mereka juga memang dulu punya background pengen jadi guru, pengen jadi atau dosen. iya, kurang lebih sama kayak saya gitu, Ah, pokoknya suka aja lah sama bahasa ya, Inggris. oke, oke. Oke, baik-baik. Makasih Miss Ayu. Kalau Mr. Restu, gimana Mister? Nah, sekarang gantian Mr. Restu yang bisa memperkenalkan diri dan sharing bagaimana perjalanan akhirnya menjadi seorang dosen. Apakah juga jadi guru-guru dulu yang sebelum-sebelumnya guru les atau apa gimana? Ya, silakan Mister. Oke, terima kasih Bu Feni. Jadi sebenarnya kalau untuk menjadi guru itu ya bisa dibilang cita-cita ada, tapi juga pernah ada kegundahan juga nggak cuma sekali gitu ya. Jadi memang saya waktu dulu saya masuk di pendidikan bahasa Inggris di Universitas Sanata Dharma di Yogyakarta. Dengan memang saya ada cita-cita menjadi guru bahasa Inggris waktu itu. Jadi ya memang kayaknya di situ saya bisa menemukan kebermanfaatan gitu. Karena juga melihat role model dari parents yang kebetulan juga beliau berdua seorang guru. Nah, tetapi setelah apa yang namanya PPL tadi, jadi mungkin seperti di zaman uh, Bu Ayu ya, di zaman saya juga masih ada PPL, itu saya malah mengalami krisis identitas gitu ya. Aduh, kayaknya ini kayak saya salah ini masuk apa di pendidikan. Mana bisa jadi guru begitu kan. Lalu saya mencobalah semacam ya melarikan diri gitu ya dari bidang keguruan. Tetapi malah saya bertemu dengan seorang teman yang dia dari bukan bahasa Inggris, bukan pendidikan bahasa Inggris, tapi dari sastra Inggris. Dia bilang ke saya bahwa jadi guru itu sebuah proses. Dan mungkin jalan Tuhan. Hari berikutnya saya tes di lembaga bahasa di sana saya keterima di situ. Ya sudah saya mencoba apa menekuni menjalani waktu itu di tahun 2017 ya saya mulai mengajar memang. Lalu setelah lama di situ dan kemudian di 2021 saya memutuskan untuk memberanikan diri bergabung di Universitas Katolik Muskaritas menjadi dosen bahasa Inggris. Dan kalau boleh jujur sampai sekarang pun masih masih exploring ya. Mungkin Hmm, kalau dari segi pengalaman jauh masih banyak yang harus ditempa juga. ya. Jadi Mister Restu sekarang udah berapa tahun untuk di Unika Ngajar. Musik? Oh, kalau di Unikanya sendiri, saya ini menuju ke tahun ketiga. Jadi kebetulan beberapa mahasiswa yang ikut di sini itu memang anak bimbingan saya pertama, yang sekarang semester 5. Tiga. Iya. Tapi tidak diancam kan ya, Mister Restu ya? Oh, tapi Tidak, kalau tidak apa. ngajarnya, kalau ngajarnya dari tahun sebelum di 2017. sebelum di Unika Musik di Saya mengajar di Jogja itu di 2017 lembaga ya. bahasa, Oh ya, ya. bukan di Kalau sekolah juga. Jadi, oh, mengajar mahasiswa. ya, berarti sebenarnya kalau jadi yang saya lihat memang sebagai guru bahasa Inggris itu ada fase ya. Misalnya fase ngelesin dulu, sudah ngelesin nanti baru masuk ke sekolah, nanti kalau yang sekarang kan yang sudah dosen berarti udah masuk ke universitas. Nah, mungkin sekarang kita akan bahas yang lebih spesifik ya. Kalau menurut Miss Ayu sebagai calon guru bahasa Inggris ini sebenarnya eh, apakah ada level-level tertentu yang harus benar-benar pasti harus dikuasai dulu, baru kita apa maksudnya jadi ini untuk masukan ke calon-calon guru supaya mereka tahu apa sih tingkatan yang bagaimana yang sudah mereka harus kuasai sebelum
terjun beneran menjadi guru, entah guru les atau guru sekolah. Gitu. Ya, menurut Miss Ayu gimana? Ya, kalau dari pengalaman saya itu confidence ya. Jadi kita sendiri tuh harus confidence dengan diri kita, dengan kemampuan kita. Karena waktu itu saya memang overconfidence kayaknya. Hmm. Karena teman-teman itu belum berani mengambil privat di rumah-rumah gitu. Oh. Saya sudah kepedean, saya ambil aja gitu kan. Waktu itu teman bilang, ini loh anaknya tante ini persiapan kelas 3 SMA gitu, sekarang kelas 12 ya, mau ikut ujian gitu. Eee, oke, saya ambil, terus satu lagi, ini nih mau sekolah di Singapura gitu, anak salah satu dosen. Tapi saya waktu itu belum jadi dosen ya, karena saya dapat dari dosen saya, dia sibuk gitu kan, "Udah kamu ambil aja," gitu. Ya sudah saya ambil, jadi mau disekolahkan di Singapura, mau speaking-nya lancar gitu. Jadi yang pertama itu, ya saya confidence, kita harus confidence, Hmm. saya bisa kok gitu. Saya menguasai materi. Teman-teman waktu itu belum belum berani karena merasa, "Aduh, grammar masih kurang," gitu kan. Nilai grammar juga nilai mata kuliah grammar waktu itu juga masih, belum belum bagus gitu loh. Saya saja yang, "Oke lah maju aja, ambil aja itu." Jadi kayaknya yang pertama memang kita harus confidence. Saya confidence waktu itu saya bisa lah gitu. Jadi kalau kita takut-takut gitu ya kayak nanti Ya. gimana nanti pas pinter muridnya dibanding gurunya Hmm. gitu ya nggak maju gitu. Ini Ah, ada teman saya ini Widya. Dia juga guru bahasa Inggris tapi di Ceko. Hai oh, Widya. Halo, Miss Widya. Di mana? Halo, saya di Di Republik Cek. Ceko. Iya. Oke, oke. Jadi senasib ini Miss Femi semua jadi guru. Dimanapun kami berada juga jadi guru. Iya, 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 iya. Paham, paham. Saya juga begitu sih. Kayaknya kalau kita udah ada bawaan untuk panggilan lah ya, bukan bawaannya, panggilan untuk jadi guru, sampai kapanpun begitu. Saya Iya, juga pernah sih, biasanya menyembunyikan diri, kayaknya udahlah nggak mau ngajar lagi. Saya udah lumayan sih sebenarnya, usia saya udah mau 50 ya. Jadi saya udah merasa, udah deh belakangan, saya udah nggak mau ngajar-ngajar gitu. Tapi tetap aja nanti ada yang, Miss, Miss, kayak apa ya? Kayaknya auranya kayaknya mungkin ya kita semua kalau yang guru-guru nih ya, jadi di mana-mana nanti panggil. iya. Nah, jadi menurut Miss Ayu kalau misalnya skills, apakah memang ada, kalau misalnya nih skills grammar, speaking itu memang ada yang harus minimal dikuasai bagaimana gitu supaya supaya confidence-nya itu juga keluar karena kan ada level mungkin dari Miss Ayu kenapa waktu itu bisa confidence, apakah ada tingkatan akademis yang kira-kira Miss Ayu sudah ngerasa aku udah cukup bisa ini walaupun mungkin nilainya mungkin masih ini ya tapi apa yang kira-kira bukan patokan ya mungkin ya tingkat grammar minimal yang mesti dikuasai atau speakingnya bagaimana gitu supaya bisa dikejar untuk teman-teman yang di sini sudah pengen ngajar tapi mungkin harus memikirkan apa nih dari skill akademisnya. Mungkin ada masukan dari Miss Ayu. Iya, kalau saya lihat pengalaman saya sendiri, terus sekarang juga ya, dari mahasiswa saya, mereka itu kan rata-rata sudah pernah les gitu kan, sebelum masuk, jurusan bahasa Inggris, itu mereka sudah ada les dulu di luar gitu loh. Nah, pengalaman dari situ ketika les privat gitu kan, yang diajarkan sama tutornya itu seperti ini, terus yang didapat di bangku kuliah juga kurang lebih sama. Jadi sepertinya konfirmasi gitu loh, yang dulu waktu kita les privat itu, oh ini masuk ke sini gitu kan grammar-nya. Kurang lebih juga sama ke bahasa Inggris yang dimintakan sama siswa-siswa itu kan juga karena kurang jam di sekolahnya kan, dari gurunya bahasa Inggris sendiri kurang, nah itu dia mau nambah. Seingat saya dulu sih, saya sediakan banyak set latihan gitu ya, supaya mereka itu paham. Jadi, Hmm. to be biasanya itu yang jadi masalah itu to be,
ISMR itu masih kurang, terus apa verb 2 itu juga masih kurang gitu. Biasanya sih itu kalau yang apa dari SMA. Kalau yang sudah tingkat mahasiswa itu kan udah apa teks gitu, kayak yang mau sekolah di Singapura lanjut atau mungkin sekolah di Malaysia yang pakai kurikulum Cambridge itu sudah kayaknya grammar tuh udah enggak, tapi maunya ke conversation gitu ya. Jadi ya daily activities seperti itu, mengenal apa self introduction. Jadi saya kebanyakan sih saya sediakan topik, terus di kertas-kertas kecil, udah kamu ambil hari ini kita mau ngomong apa, ngomong hobbies, ngomong sports gitu kan, terus ngomong film gitu. Jadi setiap hari ya hanya ngobrol aja. Lagian kan saya dijagain mamanya, jadi kalau nggak terlihat confidence gitu, nanti apa mamanya itu jadi kok diam aja kurang latihan gitu. Ya. Jadi biasanya yang speaking itu, topik-topik itu saya sediakan, ya latihan dialog itu yang terutama, topik ringan aja supaya dia lancar. Bukan topik yang apa, bagaimana presentasi di kelas gitu, enggak. Kalau orang bekerja dulu juga sempat, apa, memberi les di kayak karyawan gitu, nah itu udah beda settingnya. Hmm. Udah bukan apa, topik-topik ringan, tapi sudah seperti "Ayo Dek bantu ini aku mau presentasi," gitu kan. Jadi lebih ke apa, how to present gitu, terus habis itu ya, menyapa, merespon tanggapan dari audiens gitu, Miss Femi. Sepengalaman saya ya. Ya, berarti memang ada beberapa yang memang harus disiapkan sesuai dengan kebutuhan dari peserta didiknya ya. Kalau Iya, misalnya orang betul. umum, berarti skill yang memang harus dikuasai oleh guru, berarti juga banyak nih ya. Berarti saya pikir bukan, saya mungkin nanti Mr. Restu sekalian juga bisa sharing. Jadi guru ini walaupun cuman seolah-olah mengajar hanya teoritis dan akademis ya untuk bahasa Inggris, tapi ternyata kenyataannya juga harus menguasai level presentasi itu gimana. Padahal mungkin sendiri juga nggak punya bisnis atau apa, tapi kan harus menguasai juga ya percakapan-percakapan yang seperti itu. Jadi Iya, mungkin ini menjadi bekal untuk para calon-calon guru, berarti mungkin harus banyak pembekalan ya tentang materi-materi, bukan hanya yang pelajaran sekolah, tapi juga topik-topik tadi yang Miss Ayu sebutin ya, olahraga gitu-gitu ya, iya. main ya. Oke, sekarang Mr. Restu, gimana Mr. Restu untuk uh, menurut Mr. Restu apa yang harus disiapkan untuk para teachers candidates ini sebelum mereka punya bekal-bekal yang harus disiapkan untuk sebagai guru atau ya entah guru les atau apa. Nah, menurut dari pengalaman dari Mr. Restu waktu belajar sampai sekarang, apa sih yang harus mereka kuasai, level-level akademisnya apa, atau mungkin yang lain-lain yang memang harus disiapkan. Silakan, Mister. Oke, terima kasih untuk waktunya. Ya. Jadi, saya setuju banget dengan hal yang disampaikan oleh Bu Andi ya, terkait confidence. Itu menjadi modal yang paling dasar ya. Bagaimana sebenarnya kadang di mengajar itu hal paling menakutkan itu bukan bagaimana kita tidak bisa menjelaskan materi, tetapi bagaimana kita handling the classroom. Ya, ketika kita melihat murid itu seolah-olah lebih pandai dari kita atau tidak mau mendengarkan penjelasan yang kita berikan atau misalnya sibuk sendiri ya atau tidak paham yang kita omongkan lalu kita ragu-ragu ketika memberikan materi tersebut ya, jadi memang confidence itu menjadi satu modal awal pertama yang harus dimiliki. Lalu selain itu juga kalau kita bicara tentang akademis itu karena saya juga kebetulan mengampu mata kuliah PPL sekarang, jadi beberapa tahun yang saya PPL sekarang saya yang mengampu, jadi saya ke sekolah-sekolah itu yang menjadi modal dasar selain juga confidence adalah sebenarnya teaching method itu juga penting. Jadi bahwa kita harus menguasai yang namanya metode pembelajaran
bukan hanya menguasai secara teori, tapi gimana sih praktiknya. Dan itu nanti juga berhubungan dengan yang tadi disampaikan di Ali terkait ketika kita bisa menganalisis materi apa sih yang cocok untuk orang ini, karena untuk tingkat satuan pendidikan misalnya untuk pengalaman saya itu kan saya pernah memprivat anak SD itu berbeda dengan ketika saya mengajar di lembaga yang isinya eh, orang-orang yang sudah bekerja, dan juga berbeda dengan ketika saya mengajar teman-teman mahasiswa di kampus, dan itu pun tekniknya tidak bisa sama. Sehingga ketika saya mencoba, oh ini berjalan di level ini, tetapi belum tentu berjalan di level pendidikan yang seperti ini. Dan selain juga teknik, juga yang tidak perlu kita lupakan itu terkait, mungkin ini agak formal, tapi terkait IFR level gitu, yang dari Oh, A1 sampai C1 ya. juga kita salah ya, C1. Lalu untuk mungkin ini standar pribadi ya, yang menurut pengalaman pribadi itu alangkah baiknya jika calon guru itu bisa setidaknya di level minimal itu B1. Bagus bisa di B2 atau C1? C1. Ya, atau C1. Sehingga ketika nanti calon guru itu sudah di level tersebut, ya, minimal B2 atau C1 itu pasti confidence-nya akan terboost secara langsung begitu ya. Sehingga pastinya dengan orang dengan kontrol C1 misalnya atau B2 itu dia bisa tahu sentence apa yang harus saya ucapkan ketika berhadapan dengan yang seperti ini atau berhadapan dengan yang seperti ini. Karena saya pernah itu menghadapi memang yang sangat fluent itu kadang juga agak takut sendiri begitu. Tapi ketika menghadapi yang sangat tidak fluent itu juga memusingkan gitu. Maka memang untuk calon guru bahasa Inggris harus punya level CFR yang cukup bagus. Dan juga selain grammar itu hal yang penting lain adalah vocabulary mastery. Bagaimana kadang itu mahasiswa atau teman-teman itu tidak, kalau yang saya amati di tempat saya itu tidak sebenarnya tahu past tense itu apa, future apa, dia tahu ini susunannya apa, tapi dia tidak punya kata-kata yang harus digunakan untuk diisi di situ, isi dalam mengungkapkannya. Nah, sehingga kadang misalnya dia hafal 12 tenses, tapi dia kata kerjanya cuma eat, ate, apa eaten seperti itu kan sangat-sangat minim, sehingga selain grammar tadi juga vocabulary juga menjadi hal yang cukup penting untuk untuk didapatkan oleh teman-teman calon guru. Dan guru yang vocabulary-nya banyak itu biasanya lebih menarik untuk apa siswa-siswinya, itu sih dari pengalaman saya, karena dia bisa ngomong dengan gaya seperti ini, gaya seperti itu, dia bisa ngeprank, dia bisa bikin dad jokes dengan bahasa-bahasa seperti itu. Begitu kalau menurut saya. Iya, setuju sama Mr. Restu. Kalau sekarang tuh lebih ngemong ya, Mr. Restu ya. Jadi apa yang lagi tren sekarang itu yang harus kita ambil, kita comot gitu. Jadi untuk mempertahankan itu mood siswa. Jadi yang kita ajar gitu kan. Jadi kalau dengan SMA ya jangan ngomongin yang tokoh tua-tua kan sekarang Nah, lagi benar. drakor. Lagi Ya, drakor gitu kan. Nanti kalau kita ada pegawai ya barulah ngomongin. Padahal umur itu jauh ya, Mr. Restu ya. Tapi kita catering ya, catering for students. Ada putus-putus, Miss, suaranya ya. Ya, oke. Masih putus-putus, nggak apa-apa. Sambil kita tunggu. Ya, mohon maaf Nggak apa-apa. ini internetnya Udah kurang. ya, Miss. Lanjut, Miss. Iya, Udah iya mohon apa-apa. maaf ini koneksinya
kurang iya Oh, iya, koneksinya iya. kurang lancar. Iya, setuju dengan Mister Restu. Jadi kita meskipun gurunya ini lebih muda, tapi bisa catering untuk apa students gitu loh. Jadi waktu itu ya juga saya umur berapa 20, 21, tapi siswa saya udah 27, 28, 29 gitu, 30. Nah, harus bisa juga apa ya? Mereka tuh sukanya topik apa gitu. Terus nanti masuk lembaga saya juga pernah mengajar di lembaga bahasa Inggris. Siswa saya kelas SMA, SMA sama SMP itu juga beda lagi gitu loh melayani mereka itu. Oh, betul. Berarti Ya ini teknik kalau ya, tadi Miss Restu bilang ya, teknik sama metode. ya ini sebenarnya sudah menjawab pertanyaan saya selanjutnya sebenarnya. Jadi kita yang perlu Mr. Restu dan Miss Ayu siapkan eh, dari berbagai situasi yang ada, ya mungkin sekolah internasional, terus sekolah negeri, terus tempat bimbel dan umum. Nah ini apa sih yang harus dipersiapkan? Ya, yang kita memang harus lihat ciri apa karakteristiknya. Mungkin Mr. Restu ingin lanjutkan kalau misalnya uh, ada nggak yang ya biasanya mungkin tadi sudah Mr. Restu sebutkan sih ya sudah ceritakan, tapi mungkin bisa dipisahkan lagi lebih spesifik kalau misalnya kita harus menghadapi anak-anak sekolah internasional, terus ini anak sekolah negeri misalnya, terus ini dari bimbel. Nah, apa sih yang menjadi masalah-masalah yang biasanya dihadapi guru di sini? Oke, mungkin ini saya menjawab sebagai pengamat dulu ya. Karena kalau Hmm, untuk pengalaman di beberapa tempat yang sudah disebutkan, mungkin ada satu tempat yang sorry, hmm, apa belum saya pernah sama. Seperti misalnya ketika kita compare membandingkan sekolah negeri dengan sekolah internasional, tentunya pasti akan ada eh, masalah perbedaan di treatment ya, misal. Jadi semisal saya kurang tahu kalau di sekolah internasional mungkin mereka akan benar-benar melakukan diagnosis ya, apa tes diagnosis sehingga nanti siswa itu akan dikelompokkan berdasarkan tingkat kemampuan mereka, ya. Baik itu secara khusus di mata pelajaran bahasa Inggris ya. Sehingga nanti dikelompokkan sehingga treatmentnya itu lebih mudah untuk diberikan dari guru ya. Sehingga misalnya nih itu di satu kelas itu isinya kelas yang harus pembelajarannya running selalu lari gitu cepat gitu ya pace-nya karena memang mereka misalnya di satu kelas itu sudah B2 semua gitu. Ya, pastinya akan beda treatmentnya dengan uh, yang di kelas yang mungkin isinya anak A1 semua atau A2 semua seperti itu. Nah, sehingga treatmentnya lebih fokus terhadap tingkat kemampuan bahasa Inggris mereka. Nah, akan tetapi kalau berdasarkan pengalaman saya di negeri itu tidak melakukan hal tersebut ya. Biasanya anak-anak itu cenderung dikelompokkan di kelas-kelas itu bukan berdasarkan kemampuan bahasa Inggris, tetapi lebih ke nilai akademik. Gitu. Sehingga kadang di kelas yang mungkin isinya itu anak-anak juara gitu ya, tapi belum tentu bahasa Inggrisnya bagus. Sehingga itu sebenarnya menjadi tantangan tersendiri. Dan biasanya kalau di negeri itu tidak semua anak itu tertarik belajar bahasa Inggris. Karena mungkin yang dituju sudah beda setelah mau lulus ujian. Seperti saya ketika di PPL, saya itu kebetulan di SMK negeri dan itu akan sangat berbeda dengan ketika saya mengajar di lembaga. Di mana di lembaga itu atau di kampus juga vibes-nya itu saya ingin menguasai ini sehingga mereka akan lebih fokus dan dikasih treatment akan berjalan. Beda dengan ketika di sekolah negeri itu treatmentnya belum tentu misalkan nanti untuk apa saya belajar ini sih kita akan ada pertanyaan seperti itu dan juga mungkin kalau di sekolah internasional treatmentnya sama dengan di bimbel ya akan ditempatkan berdasarkan level bahasa Inggrisnya juga tidak hanya dari nilai akademis saja sehingga pembelajaran lebih efektif dan yang memang yang menjadi masalah itu adalah treatment kadang
untuk guru-guru di setiap sekolah itu. Nanti kita menggunakan ini yang cepat, misalnya kita menggunakan metode yang asik atau yang banyak menggunakan bagaimana mereka harus full English. Yang bahasa Inggrisnya sudah bagus, dia akan terus engage. Tetapi yang tidak bisa akan kayak, aku ngapain sih di sini? Tapi ketika kita menggunakan metode yang back to the basic, yang sudah bisa ngerocos, dia akan ngapain gue di sini seperti itu. Sedangkan yang basic akan terasa terbantu. Seperti itu. Jadi lebih ke bagaimana sih kita membuat sebuah materi, metode, atau kegiatan yang itu tuh bisa menjembatani semua secara equal, tidak ada yang tertinggal ataupun tidak ada yang merasa dibiarkan. Itu tantangan yang selalu saya temui bahkan sampai sekarang masih, dan juga di antara teman-teman PPL seperti itu. Ya. Oke, makasih Mr. Restu. Mas Ayu gimana? Ada mungkin tambahan pengalaman untuk misalnya kondisi yang harus dipahami oleh guru di setiap setiap lembaga pendidikan, ada yang sekolah internasional dan negeri. Mungkin Miss Ayu ada pengalaman-pengalaman yang pernah dialami yang bisa dibagikan? Ya, kalau pengalaman mungkin lebih banyak Mr. Restu karena saya langsung mulai dengan jadi dosen. Jadi tidak ada pengalaman sama sekali dengan SMA, SD, national school atau international school. Saya minim pengalaman. Terus terang jadi begitu selesai kuliah, terus ya sempat gitu mengajar di lembaga lembaga swasta gitu, terus tutoring, terus ya itu bekerja sendiri, terus kemudian langsung masuk universitas. Jadi kayaknya minim saya pengetahuan tentang sekolah-sekolah itu. Kecuali yang sekarang saya tahu karena saya mendampingi ini untuk program PPG. Itu saya tahu. Tapi saya sendiri berada di kelas menangani anak SMA yang jumlahnya 32, 39, 42 dulu itu tidak ada kecuali pada waktu PPL itu aja, Miss Feby. Jadi saya kurang pengalaman. Kayaknya Mr. Restu tuh yang lebih banyak pengalaman. Iya, mungkin juga rekan-rekan di sini yang hadir, kalau ada yang mungkin ingin berbagi sedikit tentang masalah seperti ini, karena gini, ya saya pernah lihat kondisi sekolah internasional seperti apa, terus pernah lihat juga anak-anak sekolah negeri seperti apa. Nah, memang ada sedikit perbedaan ya yang signifikan sih sebenarnya. Kalau misalnya tadi yang seperti Mr. Restu sebutkan, kalau di negeri itu kan variatif ya level mereka untuk menguasai bahasa Inggris anak-anaknya. Sementara kalau internasional mungkin lebih semuanya sama, kurang lebih sama ya. Nah, mungkin ada yang ingin sharing sehubungan dengan apa saja yang harus dipersiapkan oleh guru menyesuaikan diri dengan lembaga-lembaga pendidikan yang ada. Ada mungkin? Silakan open mic kalau misalnya memang ingin coba berbagi pengalaman yang pernah ngajar di sekolah internasional tapi juga pernah ngajar di sekolah negeri. Itu yang lebih kelihatan. Mungkin ada? Baik, kalau masih menyimpan ini, maksudnya masih merancang-rancang apa yang harus dibagikan, nggak apa-apa ya, kita lanjut. Nah, Miss Ayu, selama ini untuk tantangan dalam mengajar apa? Apakah ada tantangan tersendiri yang misalnya, Miss Ayu ya ngajarnya bahasa Inggris ya, sementara bahasa Inggris itu kan, jadi Mr. Restu dan Miss Ayu mengajar bahasa Inggris yang bukan bahasa utama di Indonesia. Apakah ada kendala-kendala atau rintangan-rintangan yang harus diselesaikan, atau misalnya ya kondisi di lapangan seperti ini. Jadi ini yang menjadi masalah dalam mengajar selama ini. Ada nggak kira-kira, Miss Ayu? Iya, kalau dari saya sendiri, saya memang memaksa saya sendiri untuk
menggunakan bahasa Inggris ketika saya mengajar di kampus gitu kan. Jadi saya berusaha keras gitu. Saya menggunakan bahasa Inggris all the time. Ya. Jadi tanya jawab juga dalam bahasa Inggris. Tapi saya harus realistis karena ketika mereka kan tidak ada yang menggunakan bahasa Inggris, termasuk calon-calon environment-nya itu tidak mendukung untuk bahasa Inggris. Jadi ya realistik akhirnya. Oke. Jadi saya tidak bisa terlalu idealis. Yang utama ya bahasa Inggris sebagai knowledge itu sudah dikuasai betul. Terus mereka juga tahu apa yang diinginkan siswa dalam bahasa Inggris karena kan mata pelajaran yang disajikan juga banyak. Jadi kalau di kampus iya saya menggunakan bahasa Inggris. Kalau ada acara seminar bahasa Inggris pun saya juga berusaha audiens saya ajak ayolah pakai bahasa Inggris gitu. Tapi kalau sudah berbicara tentang ya lapangan dan sebagainya itu kurang bisa memaksakan untuk bahasa Inggris. So ya menurut pendapat saya English still as a knowledge untuk Indonesia itu Iya, iya, iya. bukan a practice. Iya. Oke, Saya nggak oke. tahu ini Mr. Restu. Gimana terus tuh Setuju kendalanya? banget dengan Wahyu, sama. Jadi kendalanya juga di sana. Ya. Karena banyak masyarakat Indonesia menganggap English itu masih sebagai knowledge, belum sebagai practice. Sehingga ya untuk berbicara bahasa Inggris kadang-kadang itu harus paksa juga dengan ke teman-teman, ke siswa, ke mahasiswa, bahkan kadang ke diri sendiri juga ketika nggak di situasi yang seperti tadi. Kalau mengajar ya karena tuntutannya seperti itu ya akhirnya harus juga berbahasa Inggris. Tapi di luar kelas ya sudah mereka auto bahasa Indonesia dan saya juga ikutan. Oh, paham. Iya, iya, iya. Yang jelas memang kayaknya kendalanya itu ya. Apakah ada yang lain? Terus kalau Miss Ayu sama Mr. Restu tadi kan bilang ya mau realistis juga ya. Tapi apakah gimana caranya nih kedua dosen ini untuk kayak istilahnya bahasa Inggrisnya encourage supaya mereka berani gitu ngomong. Karena kan calon guru bahasa Inggris ya, jadi mau nggak mau kan sebenarnya mereka harus bisa ya bicara. Kalau dari Miss Ayu dan Mr. Restu gimana? Mungkin ada tips-tips untuk para mahasiswa yang sudah ikut dan memang sudah karena memang sudah terlanjur ya, bukan sudah terlanjur lah, maksudnya memang sudah masuk kan di PBI ya, jadi memang harus begitu gitu loh. Ya dibilangin keharusan, tetapi juga tadi harus realistis. Nah, apakah ada tips-tips tertentu untuk encourage siswa atau calon-calon guru agar mereka mau bisa berbahasa Inggris sehari-hari, paling enggak ya apa ya maksudnya paling tidak memang menunjukkan diri bahwa ini harus jadi kebiasaan gitu. Mungkin ada tips-tips tertentu dari Miss Ayu dulu mungkin. Iya, iya betul Miss Femi. Jadi saya selalu bilang sama mahasiswa saya, kamu harus pakai bahasa Inggris dengan temanmu. Mau itu di kantin, di mana, misalkan WhatsApp itu mereka harus pakai bahasa Inggris karena mereka ini kan di jurusan bahasa Inggris gitu kan. Terus saya juga bilang kamu itu ketika balik ke family ya, ke keluarga, ke sepupu, ke semua keluargamu itu menganggap kamu itu jagoan gitu loh bahasa Inggris. Jadi buktikan kalau memang kamu itu jago gitu kan. Kan dia kan dari jurusan bahasa Inggris, berarti semua circle dia kan anggapnya oh kamu yang bisa bahasa Inggris nih kerjakan gitu dan you take it gitu. Challenge itu jangan lari tapi take it dan prove it gitu kalau kamu itu bisa. Jadi saya bilang sama mahasiswa saya you are a model for your family, for your parents, for your friends, for your brother sisters gitu kan cousin, so prove it, take the challenge, saya bilang begitu.
ya saya juga tidak tahu kan nanti mereka sesudah lulus itu mau jadi guru atau jadi yang lain, tapi motivasi saya adalah apa ya, kayak poles gitu loh, sharpen your skills, karena itu skills. Seperti saya kalau saya sendiri tidak menggunakan bahasa Inggris, jadi saya sendiri juga harus force myself to speak English in every occasion. Ya, Itu Miss Femi, kalau dari ya, saya tipsnya. ya. Berarti pokoknya kalau apa ya, ya memang guru bahasa Inggris ya memang harusnya seperti itu ya jadinya ya. Tidak Ya, perlu ada anggapan, biasanya kan kadang-kadang orang merasa nanti kamu apa takut dibilang sombong, enggak ini maksudnya. Itu gimana Mister Rustu? Kan biasanya kan ada yang merasa bahwa kayaknya kok nanti bisa dianggap dengan teman-temannya atau mahasiswa yang lain atau apa yang jadi dia jadi kayak mungkin calon guru tapi masih takut untuk masih ragu atau takut untuk perform kira-kira. Ya. Mungkin ada tips yang dari Mister Restu. Oke, saya ada satu kata buat Bu Ayu. Saya setuju banget, Bu. Itu persis seperti yang saya bilang juga ke teman-teman mahasiswa. Ya, teman-teman mahasiswa UBI UKMJ yang ada di sini. Kalau saya pernah ngomong seperti itu, bukan cuma saya yang ngomong, tapi juga ada ibu dosen kita dari Surabaya juga Iya, berbicara hal yang sama. Nanti setelah di kampus tuh, kamu orang lain tuh menganggap kamu expert ya. Jadi ya mau nggak mau harus paksa dirimu untuk berbicara bahasa Inggris ya ketika nanti pulang ke rumah ya orang tahunya kamu jago ya ketika kamu sudah lulus orang tahunya kamu expert ya ya, ya harus memaksa diri jangan mendengarkan kata orang dibilang wah sombong iso Inggris kadang kan di situ ya kalau di Palembang masih ada stigma tersebut ya bahwa ih sok bisa iya, Inggris gitu betul di betul. kalau lagi apa ngomong seperti di luar ya ya whatever gitu loh karena setelah ketika begitu keluar melangkah dari kampus orang lain akan melihat kamu tuh jagoan kamu expert nggak bisa kita apa aduh aku nggak tahu ya kayak gitu seperti itu kan ya, makanya ya harus memaksa diri itu pun sama sampai sekarang harus menjadi sebuah kebiasaan bukan sebuah pengetahuan lagi Iya, iya betul. banget ya. Mister Restu, sorry saya tanya, apakah memang Ya, orang sudah lama tinggal di Palembang atau pas ngajar aja baru di Palembang ini? baru dia sebenarnya baru 2,5 tahun ini tinggal di Oh, Palembang. Tadinya saya aslinya berarti dari Lampung. Lampung. Oh, Ya, oke. ya, Berarti saya orang Sumatera. bahasa Palembang udah bisa belum? Ya, dikit-dikit lah. Sedikit ya. Cak Ya. ini lah. Bu. Nah, memang kayaknya kendala kalau saya lihat di Jakarta, memang saya cukup lama di Jakarta ya. Kalau di Jakarta memang agak sedikit beda. Memang untuk penggunaan bahasa Inggris memang lebih banyak. Tapi kalau di Surabaya dan Palembang lebih ini lagi ya. Kalau Surabaya ada beberapa wilayah yang mungkin ya kalau Surabaya Barat, yang wilayah UNESA dan sebagainya itu cukup familiar lah dengan bahasa Inggris. Tapi untuk Palembang saya tahu banget apa karena saya punya teman-teman juga kan yang orang tua dan mereka berharap anaknya bisa bahasa Inggris, tapi nanti ya kok kayaknya dorongan dari sekeliling yang akhirnya bikin mereka ragu untuk bicara bahasa Inggris karena kebiasaan kan juga ya ada masih keterbiasa dengan kondisi daerahnya seperti itu. Nah, kalau menurut Mr. Restu, apakah ini mahasiswa-mahasiswa calon-calon guru ini ya apakah menurut Mr. Restu itu mereka tuh sudah apa ya mereka kan pasti memikirkan masa depan ya selain menjadi guru. Nah, pengalaman Mr. Restu yang bisa diserap oleh mereka harus jadi guru terus bagaimana kira-kira potensi masa depan yang mereka bisa raih sebagai guru bahasa Inggris. Apakah cukup, maksudnya ini kan
ini dilema ya, jadi guru kadang-kadang ada yang ngerasa wah nanti takut mungkin dari segi penghasilan atau kurang masa depannya. Tapi pengalaman dari Mr. Restu dan Miss Ayu ini gimana karena saya yakin ini kalau udah level dosen pasti sudah punya pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana masa depannya mereka ini sebagai calon guru. Mungkin Mr. Restu bisa sharing supaya mereka termotivasi walaupun mereka jadi guru, gimana sih supaya mereka bisa yakin ini masa depannya itu tetap cerah kok sebagai guru bahasa Inggris. Ini pertanyaan cukup berat, mungkin nanti jadi Juga sharing juga sekalian. lama ya. Jadi bagaimana sih masa depan bisa cerah? Sebenarnya ini berdasarkan pengalaman pribadi ya, karena saya memang baru dihitung belum ada 1 tahun ya kalau mengajar, baru 2017 sampai sekarang berarti sekitar 6 ke 7 tahun. Tapi kebetulan sudah loncat-loncat di beberapa tempat, ya. Sehingga mungkin satu hal yang bisa menjamin adalah bahwa guru bahasa Inggris atau lulusan pendidikan bahasa Inggris itu nggak mungkin nggak dapat kerja dengan catatan bahasa Inggrisnya baik. Ya, kalau bahasa Inggrisnya nggak baik ya walau-walau lah ya. Seperti itu. Jadi dengan catatan bahasa Inggrisnya baik. Karena sebenarnya lowongan untuk guru itu cukup banyak di JobStreet, di LinkedIn ya. Lalu kalau kita melihat-lihat di beberapa platform, tidak harus ke sekolah. Guru bahasa Inggris itu tidak harus ke sekolah. Ya tidak seperti misalnya PGSD atau pendidikan matematika, fisika itu kan kadang-kadang terpepet ke sekolah. Kalau guru bahasa Inggris itu tidak ya. Bisa misalnya menjadi trainer di perusahaan, bisa menjadi guru les private, bisa les-lesan sendiri ya, atau sekarang yang lagi tren juga di bidang pendidikan bahasa Inggris itu jadi edupreneurship, di mana membuka usaha sendiri tapi bareng-bareng. Jadi mungkin ya jaminan kalau yang masa depannya cerah itu di situ sih. Tapi dengan catatan di bahasa Inggrisnya juga harus baik. Dan karena punya modal bahasa Inggris yang baik kan tidak harus juga menjadi guru, tapi juga mungkin ada profesi lain seperti translator atau interpreter yang juga bisa dijamah oleh teman. Mungkin segitu dulu sih kalau dari saya yang masih baru ini. Mungkin bisa ditambah dari Miss Ayu ya. Ya, Miss Ayu gimana? Supaya mereka yakin nih. Bahasa Inggris sebenarnya pakai di seluruh Indonesia, seluruh dunia sih ya. Cuman di Indonesia ini kan gimana nih masa depannya mereka untuk menjadi seorang guru bahasa Inggris nih, yang perlu diyakinkan gitu. Iya, betul kata itu ya, Mr. Restu. Kalau untuk bahasa Inggris nih ke 10-20 tahun lagi tuh masih, karena bahasa Inggris kan second language of the world gitu loh. Jadi kalau di Indonesia aja mungkin masih foreign language, tapi kalau kita sudah keluar dari Indonesia itu udah second language. Misalkan kita ketemu orang Iran di Malaysia ya, kita pasti ngomongnya bahasa Inggris. Atau mungkin ketemu orang Afrika di Arab Saudi juga, kita pasti pakai bahasa Inggris gitu. Jadi masa depannya masih cemerlang lah untuk bahasa Inggris. Selain kalau mau jadi guru, kalau untuk Indonesia ya harus ikut PPG kan, ikut sertifikasi guru itu. Kalau tidak mau jadi guru, banyak lapangan pekerjaan yang jurusan bahasa Inggris, lulusan bahasa Inggris itu bisa bermanfaat. Terserah pasar, karena di kami sendiri, di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris itu kami berani klaim 0 lulusan. Jadi sebelum mereka lulus pun mereka sudah terserah pasar. Jadi kurikulum kami itu udah diterima pasar gitu loh, Miss Femi. Apa yang kami ajarkan itu ternyata mereka bisa. Dan ini kan ada LPDP juga untuk fresh graduate. Mereka langsung ambil TESOL dan tidak ada kesulitan. Ketika melanjutkan di Melbourne, di Monash terutama, ada yang melanjutkan di Newcastle, di Birmingham gitu, bisa. Jadi kalau untuk dari jurusan sendiri memang harus kompatibel ya, kaliber untuk mata kuliahnya, sehingga lulusan itu juga hasilnya bagus gitu loh.
Mereka langsung terserap pasar seketika. Gitu. Berarti mesti yakin ya. Jadi karena dulu kan kalau asumsi orang, aduh masuk. Saya juga dulu gitu. Saya waktu kuliah, mama saya ngomong, kenapa sih kamu nggak mau masuk jadi guru bahasa Inggris aja? Kamu kan suka bahasa Inggris dulu, dia bilang gitu dulu. Cuman waktu itu saya bilang, oh, enggak lah, saya kan udah les bahasa Inggris dari kecil. Saya bilang, maksud saya kuliah bahasa Inggris lagi, saya mau jadi guru lagi, aduh enggak Bosan, deh. iya, Iya, saya bilang, betul. iya, maksudnya saya mau belajar yang lain. Tapi ya itu ujung-ujungnya tetap ternyata juga akhirnya jadi ngajar juga bahasa Inggris juga. Jadi memang kalau dilihat dari kebutuhan tetap banyak ya, karena kalau kita lihat di kota besar mungkin masih memang kelihatannya banyak ya yang bisa. Tapi kalau kita lihat di kota-kota yang kecil-kecil itu masih banyak sekali sebenarnya perlu tenaga pengajar yang bisa berbahasa Inggris, karena mau nggak mau kan ini memang persaingan global. Jadi saya lihat sih memang apakah kita ini dalam kondisi masih kekurangan guru bahasa Inggris atau sudah banyak? Nah, menurut Miss Ayu gimana? Masih kekurangan atau sudah banyak gitu? Kekurangan kalau secara statistik gitu. Karena kan siklus ya, semua guru kan sudah waktunya pensiun, jadi juga akhirnya kan intake baru gitu. Yeah. Kaderisasi lah. Sebentar lagi mungkin juga 10-20 tahun lagi saya pensiun. Jadi ya harus ganti baru lagi. Iya memang namanya kebutuhan supply demand kan harus terjaga gitu. Jadi kalau supply-nya ini stabil, ya demand bisa terpenuhi. Dan Indonesia itu kan punya sekolah Indonesia di luar negeri, ada 6 sekolah dan ada pelajaran bahasa Inggris di situ. Dia kayaknya teman-teman juga bisa bermanfaat, teman-teman jurusan bahasa Inggris ya, bisa bermanfaat di sekolah Indonesia di luar negeri. Jadi tidak hanya di Indonesia saja. Tapi kalau mau di Indonesia juga sangat terbuka luas. Apalagi dengan kebutuhan pasar bebas. Jadi tinggal passionnya teman-teman ini ya, mahasiswa yang perlu digali. Mereka suka apa? Karena di kami sendiri juga ada yang voice over ya, dari pendidikan bahasa Inggris, tapi dia itu punya talent di voice over. Masuk itu untuk pronunciation, kan dia paham ilmunya. Terus ada juga yang suka fotografi, petani juga ada, dan dia dapat young farmers karena dia yang berani maju pakai bahasa Inggris. Lainnya petani nggak bunyi bahasa Inggris. Jadi banyak keuntungannya itu, Miss Feby. Ya, berarti kan walaupun background-nya memang pendidikan, tetapi karena bahasa Inggris digunakan secara umum ya, jadi bisa dipakai. Oke, ini saya tanya Mr. Restu, ini sehubungan dengan ini sudah tadi di chatting itu ada yang mau tanya. Pak Angga mau tanya? Ya, terima kasih Miss Femi. Selamat malam Bu Ayu, Mr. Resto, Miss Ayu ya. Mohon maaf ini. Malam. Ini menarik sekali, mau tanya nih, kalau misalkan ini dalam kaitannya sebagai guru bahasa Inggris gitu ya. Baik itu yang seseorang yang mau jadi guru bahasa Inggris ataupun yang saat ini telah sedang mengajar bahasa Inggris misalkan di sekolah, di SD, SMP atau SMA kayak gitu ya. Let's say lah dia bahasa Inggrisnya oke, grammarnya oke, speakingnya oke, pokoknya segala sesuatu the skill bahasa Inggrisnya itu oke. Nah, yang mau saya tanyakan, apakah dengan kita berkemampuan bahasa Inggris saja itu sudah cukup belum untuk maksudnya untuk bisa mengajar bahasa Inggris, bisa mendeliver ke siswanya, ke murid-muridnya gitu dengan baik. Nah, kalau memang misalkan itu masih kurang, misalkan ada hal-hal skill lain apa yang mungkin diperlukan sebagai guru bahasa Inggris gitu, Miss Ayu atau Mr. Rasu, mungkin bisa dikasih pengalamannya. Selama ini ada pengalaman yang bisa di-sharing ke teman-teman. Terima kasih sih itu Bu Miss Ayu sama Mr. Rasu. Ya, mungkin Miss Ayu gimana? Nanti Mr. Restu gantian. Iya,
Kalau langsung mengajar bisa, Mas Angga, karena saya yakin Pak Restu, Mr. Restu juga kurikulumnya sudah disusun berdasarkan kebutuhan pasar ya. Jadi kalau begitu lulus langsung mengajar itu bisa. Tapi kalau ingin menjadi guru profesional kan harus ikut PPG. Jadi saya yakin teman-teman tuh bisa. Karena yang saya lihat sendiri juga banyak kok lulusan dari bahasa Inggris Indonesia tuh yang masuk di SMK swasta dan sebagainya, dan mereka langsung tune in gitu. Kepala sekolah minta, Mbak ini ya nanti diajarin gini gini gini, bisa. Terus dibuatkan kurikulumnya juga bisa. Itu. Jadi memang mata kuliah kami juga itu melayani apa yang dimaui oleh pasar. Jadi ada mata kuliah kurikulum development, ada material development juga ada gitu. Learning theories juga learning theories juga ada. Jadi memang mereka harus punya dasar filosofinya itu, dan ketika dilempar ke pasar bisa saja. Yang kalau lulusan itu memilih pekerjaan ya mungkin ada masa tunggu, tapi kalau tidak memilih pekerjaan ya biasanya langsung bisa. Oh, Nggak tahu ini dalam Mr. Restu. dalam kaitannya dengan guru bahasa Inggris mungkin misalkan skill public speaking gitu ya, misalkan skill manajemen kelas itu misalkan misalkan di universitas itu dipelajari tidak ya, Miss? Untuk kayak misalkan untuk Iya, pendukung-pendukung mereka mengajar itu. betul, Mas, dipelajari karena kami kan juga menerima balikan dari alumni. Jadi apa yang diperlukan ketika di lapangan. Kami ada classroom language, classroom management ada untuk pengelolaan kelas. Terima kasih, Miss Ayu. Kalau Mr. Restu gimana kondisi yang di PBI di Unika Musi Caritas untuk pertanyaan yang tadi Pak Angga sebutkan? Mungkin ada yang ini kan pasti mahasiswa-mahasiswa yang dari Sumatera. Nanti kan ini disiarin di YouTube soalnya ya. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang daerah Sumatera Selatan atau atau calon mahasiswa, calon guru yang ingin masuk. Nah, mereka kan tahu mereka dapat apa sih dan skillnya apa sih, dan setelah itu bisa apa. Ya, baik, Pak. Jadi kalau memang tadi pertanyaan terkait apakah bisa langsung mengajar ya dengan bahasa Inggris yang cukup baik begitu. Sebenarnya kalau dari penguasaan materi sudah baik itu bisa mengajar siapapun bisa, tidak harus dia dari lulusan keguruan, tetapi memang ada yang membedakan biasanya dari jurusan keguruan dengan yang lain, ya itu adalah tentang tadi yang sudah salah satu yang disebutkan juga kalau di mungkin bukan mirip ya nama mata kuliahnya itu kita ada juga terkait dengan mendesain kurikulum memang. Jadi guru juga harus mengerti gitu ya. Seperti yang tadi saya sudah bilang bisa melihat bagaimana sih kemampuan murid seperti itu, dan setelah itu mendesain kurikulum yang sesuai. Nah, di kami itu ada mata kuliah kurikulum and material design, lalu juga penggunaan teaching media, ya, di mana kan tidak mungkin ya, misal dia menguasai banget nih materi grammar itu dari A sampai Z, tetapi delivery-nya tuh biasa aja atau bahkan membuat mengantuk, sehingga maka diperlukanlah belajar di misalnya kalau di kami ada mata kuliah learning language teaching media, seperti itu bagaimana mereka membuat sebuah materi media pembelajaran, baik itu dalam bentuk materinya kah atau media pembelajarannya kah yang sesuai dengan um, kemampuan siswa. Seperti misal yang sedang saya lakukan itu di mata kuliah PPL yang sedang saya ampu itu ada, selain mereka ada proyek mengajar, juga nanti biasanya kan setelah mengajar ada laporan. Saya minta untuk membuat sebuah apa bahan ajar seperti itu. Dan bahan ajar itu berdasarkan analisa dari uh, bahan ajar yang ada di sekolah dan juga kemampuan siswa. Sehingga bahan ajar yang dihasilkan itu nanti cocok dengan seperti itu. Dan um, belum tentu seseorang yang mungkin dari non pendidikan bahasa Inggris, misalnya dari sastra Inggris, dia menguasai skill tersebut. Karena skill tersebut hanya ada di pendidikan bahasa Inggris, tidak hanya di pendidikan bahasa Inggris Indonesia, tapi juga di seluruh Indonesia saya rasa. Karena kami juga ada APSPBI namanya, yang itu asosiasi, dan di situ kurikulum kami juga saling mereview dan
saling melengkapi begitu. Sehingga sebenarnya ada yang membedakan di pendidikan bahasa Inggris itu ya di hal-hal tadi, tidak hanya cukup bisa bahasa Inggris saja, jadi ada skill lain untuk membuat materi, manajemen kelas, ya. Lalu juga uh, oh ya, memberikan tes itu juga belum tentu yang melakukan apa orang yang bisa bahasa Inggris bisa memberikan tes yang sesuai gitu ya, karena tidak semua tes itu cocok untuk level tertentu gitu ya. Itu juga terkait dengan apa pemberian materi seperti itu. Oke, oke, terima kasih buat sharingnya Miss Ayu dan Mr. Restu untuk Mr. Restu ya. iya, pertanyaannya Pak Angga ya. Nah, kita sebentar lagi akan masuk ke sesi Q&A sih ya, jadi siap-siap. Mungkin ada rekan-rekan yang di sini akan bertanya, silakan. Tapi sebelum itu mungkin saya akan tanya, ini pertanyaan yang terakhir mengenai buku IFL yang sudah kita terbitkan sebenarnya. Jadi dari Kompas Publishing kita memang punya buku What Should Every EFL Teachers Know. Nah, saya pengen tahu kira-kira pendapat Miss Ayu dan Mr. Restu tentang buku ini gimana gitu. Jadi mungkin belum sempat baca ya, saya juga mungkin sibuk, tapi review-review mungkin sudah. Tapi saya coba share di sini sekilas. Sebentar ya, coba saya share dulu. Saya share materi-materinya apa saja. Ya, kelihatan ya. Nah, ini juga mungkin yang untuk rekan-rekan yang ada di sini yang mungkin belum sempat lihat bukunya seperti apa, nanti saya akan perlihatkan di website. Tapi ini adalah sekilas dari isi dari buku What Should Every EFL Teachers Know. Ya, ini chapter-chapter yang sudah ditulis oleh Mr. Paul Nations. Nah, ini mungkin menurut Mr. Restu gimana, Mr.? Mungkin sudah review-review sekilas, apa ada pendapat yang review deh buat kita ya, supaya nanti bisa jadi bahan masukan untuk Kompas Publishing juga untuk mengadakan workshop. Karena kita akan mengadakan workshop ini secara berseri. Kita ada bikin 6 topik sebenarnya dari materi-materi yang ada di sini. Dan nanti kita juga perlu masukan mungkin dari para calon-calon guru, apa sih materi-materi yang diperlukan yang mungkin bisa kita provide dari buku-buku teaching method seperti ini. Ya, mungkin Mr. Restu ada review yang bisa disampaikan ke kita mengenai buku ini. Wah, buku review. Review atau ya pendapat ya, self opinion. Oke, jadi waktu kami sharing itu ya, saya coba juga searching apa sih buku ini. Jadi ketika lihat nama penulisnya memang Paul Nation ya, itu apa nama yang sering disebut ketika saya dulu kuliah. Oh ya. Dan, memang beliau banyak juga research dan juga teori-teori yang juga dijadikan di EFL di English for Foreign Language Teaching itu banyak di sana. Dan kalau kita melihat dari segi daftar isi, misalnya ini kan daftar isi ya, karena kalau baca sampai belakang belum sempat kebetulan hari baca sedikit saja. Jadi dari topik-topiknya memang ini buku yang baik untuk dibaca oleh calon guru, di mana di situ ada penekanan terkait beberapa skill gitu ya, bahwa how teachers write, read, and then listening and speaking. Itu tidak hanya mengedepankan satu aspek, tetapi dia 4 language skill itu dikedepankan semua di situ. Dan di situ juga yang menarik itu ada pembahasan tentang dealing with the problem sebagai guru yang kadang-kadang itu sebenarnya jarang banget dibahas ya. Problem tentang teachers itu yang dihadapi teachers. Baru saya itu kebetulan waktu kuliah dulu S1, tesis saya tentang teachers identity tension, yang dimana di situ dia membahas memang guru-guru itu punya masalah sebenarnya
dan itu jarang sekali membahas ada buku yang secara khusus membahas masalah problem atau tantangan dari guru bahasa Inggris. Dan di sini saya rasa dari terbitannya juga cukup baru ya, sehingga masih relevan, sangat relevan lah untuk dibaca dan Yang harus chapter dibaca memang. Ya, khususnya chapter yang 15 chapter itu sangat 15 ini menarik. ya. Ya, feeling good love, karena saya merasakan ketika kelas yang besar dan kelas yang kecil tuh dealingnya beda. Waktu PPL itu 32, waktu ngajar di banget cuma 10, 15. Itu kan beda banget gitu rasanya. Ya, itu sangat-sangat perlu gitu, dan bahwa guru itu tidak hanya bisa speaking saja, tapi juga harus bisa reading, bisa speaking, listening juga, dan khususnya listening itu skill yang paling susah untuk saya, karena itu effort yang lebih gitu. Jadi listening experiment ini buku sangat baik, juga memang teman-teman itu sangat rekomendasi untuk dibaca, apalagi ditulis oleh Bapak Paul Nation. Oke, thank you. Gimana Miss Ayu? Mungkin ada pendapat pribadi tentang buku ini atau review yang bisa di-share ke rekan-rekan yang ada di sini? Iya, Miss Femi. Kalau saya ini, saya akan gunakan ini di mahasiswa, tapi saya ambil per chapter-chapter gitu kan. Jadi kalau untuk testing, bisa untuk assessment, mata kuliah ILT assessment itu. Terus ada discourse juga, itu saya juga setuju karena apa ya, guru-guru bahasa Inggris juga kurang mengajarkan discourse gitu kan. Sisi culture-nya dari bahasa itu kurang kesentuh. Kalau untuk reading itu karena kita kan text based ya, jadi sepertinya belum dibahas berdasarkan teks, jadi reading umum aja gitu. Ya, Ya namanya mungkin dituliskan untuk seluruh dunia, jadi kurang begitu ya, spesifik. umum ya. Iya, iya, tapi itu bisa digunakan apa? Misalkan mau desain tentang listening, seperti apa desain apa? Apa rancangan kegiatan gitu untuk speaking, untuk writing itu kayaknya ini buku bagus gitu. Ya, terus Paul Nation kan juga nama besar di vocabulary kan. Tuh, sepertinya sih ini memang universal gitu ya. Tapi bisa diambil per chapter untuk digunakan oleh guru-guru dan ya di tingkat mahasiswa juga bisa. Itu kesan saya pertama. Ya. Makasih Miss Ayu. Berarti saya ambil poinnya di sini yang discourse ini ya bisa untuk Ya. dibahas lebih lanjut mungkin ya kalau mau ditekankan. Baik. Iya. Ya, thank you untuk masukannya Miss Ayu dan Mr. Restu mengenai review dari buku ini. Dan terima kasih juga Miss Ayu dan Mr. Restu yang sudah sharing. Dan mungkin teman-teman di sini saya buka ruang Q&A. Kalau ada yang mau tanya, silahkan. Boleh berbagi pengalaman mengajar di kultur Eropa. Terima kasih dari Miss Dia Siporova. Nah, ini temennya Miss Ayu nih. Tanyain ya, pengalaman mengajar di kultur Eropa. Adakah? Mungkin Mr. Restu pernah atau Ya, selamat malam ya di Indonesia. Di sini masih jam 3:30 sore. Saya hanya ingin berbagi sedikit mungkin feedback, bukan feedback untuk dijadikan perbandingan saja ya. Karena saya dulu kuliah dengan Ayu, saya pindah ke Ceko 20 tahun yang lalu. Jadi mungkin saya eh, tidak terlalu tahu bagaimana sistem pengajaran bahasa Inggris di Indonesia sekarang. Tapi yang saya ingat bahwa dulu itu kalau kita belajar bahasa itu atau belajar apapun saja itu di kelas itu sifatnya metodenya kan teacher centered gitu. Aduh, mandek. Videonya lagi Dan koneksi. itu sangat berbeda dengan di sini ya, yang saya di sini juga mengajar, tapi saya tidak mengajar di sekolah, saya mengajar di institusi negeri dan swasta.
Jadi mungkin ada perbedaan kultur juga yang menyebabkan kenapa sih kita itu nggak terlalu cepet gitu ya belajar bahasa asing. Karena kan di Indonesia kan seperti yang Ayu tadi bilang bahwa bahasa Inggris itu masih menjadi bahasa asing bukan bahasa kedua kan. Sementara negara-negara tetangga kita ini sudah masuk ke level yang second language dan kita Indonesia harus cepet untuk mengambil bahasa Inggris itu menjadi bahasa yang kedua, bukan lagi bahasa asing. Nah, tapi tantangannya kan berat. Tantangannya berarti dalam arti kualitas gurunya kita juga bisa tahu ya. Maksudnya karena geografis Indonesia yang sangat tersebar kemana-mana, dan sementara di Jakarta levelnya sudah segini, di katakanlah di Malang Selatan levelnya masih begini. Jadi nggak apple to apple gitu kan ya. Itu menjadi tantangan terberat. Jadi kalau misalnya ada seminar nih, ada seminar guru-guru se-Indonesia gitu ya, seminar nasional Indonesia begitu. Pasti perbedaannya itu sangat sangat apa istilah Jawanya itu jomplang gitu ya. Jomplang dalam arti di Jakarta udah ngomongnya udah level katakanlah upper intermediate gitu ya. Sementara di Malang Selatan masih beginner A1 gitu. Ya, masih masih berkutat dengan to be dan verbs gitu ya, dengan action verbs. Dan itu sebenarnya bukan seharusnya sudah tidak lagi menjadi apa isu kan ya. Jadi sebenarnya menurut saya metode pengajaran itu harus diubah, metode pengajaran agar kita cepat ya. Tadi kan ada yang pertanyaan gimana sih tadi caranya kita ini apa cepat berbahasa Inggris gitu ya. Oh, faktornya banyak. Cepat berbahasa Inggris itu bisa cukup dengan main games misalnya. Main Ya, games itu adalah salah satu cara paling efektif untuk belajar bahasa Inggris tanpa melibatkan guru. And that is proven to be true. Ya, kalau misalnya sementara orang-orang tua kita kan, aduh kamu jangan main terus nanti nanti bego. Padahal mereka sebenarnya secara pasif belajar satu ilmu gitu ya bahasa Inggris. Dan banyak yang lagi, banyak faktor ya. Tapi menurut saya yang paling penting di dunia formal, di dunia pendidikan formal adalah mengganti metode pengajaran, bukan pembelajaran. Untuk masalah pembelajarannya tergantung dengan kultur ya, tergantung dengan budaya kita. Kalau di Eropa yang saya tahu kita itu guru itu cuman bukan guru, guru is not a teacher, guru is like apa itu, assistant. Jadi we assist, kita bantu gitu, bukan we teach. Ya, jadi kita nggak giver, kita nggak cuman ngasih mereka yang ambil gitu. Kita cuman apa jadi guide gitu ya, kita jadi assist gitu. Jadi porsi siswa itu harus menjadi prioritas utama, bukan lagi kita sebagai God, sebagai sebagai apa teacher knows everything gitu ya. ya. Enggak. Jadi itu satu saja yang sebenarnya yang ingin saya garis bawahi bahwa kita bisa kalau metode pengajarannya agak sedikit di shift, agak sedikit diubah. Itu aja sih yang pengen saya sharing. Iya, ya. Eh, Oke, thank you, Miss Widya. Jadi emang kondisi kalau di Eropa sendiri sebenarnya yang Miss ajarkan apakah mereka tetap second language kan buat mereka ya? Nggak semua yang berbahasa Inggris ya? Oh enggak, karena di Ceko kan bahasa utamanya kan bukan bahasa Di Inggris Ceko juga. ya. Bahasa ya saya di Ceko ya. Saya bahasa utamanya bahasa ibu ya bahasa Ceko, bahasa Slavik ya yang jauh dari keluarga bahasa Jermanik seperti bahasa. Cuman cuman itu tadi bedanya bahwa bahasa Inggris menjadi bahasa bahasa kedua gitu ya. Maksudnya hampir jadi genap umur 20 sampai 30-an gitu ya. Mm-mm. Itu sudah lancar bahasa Inggrisnya karena memang diajarkan dari kelas 1 SD ya, dengan porsi pengajaran yang cukup dengan porsi pengajaran cukup cukup apa lama gitu. Dan mungkin karena juga kedekatan geografis mereka biasanya juga pergi ke misalnya untuk apa istilahnya school trip gitu ya. Biasanya mereka pergi ke negara-negara
yang berbahasa Inggris ke London atau kemana. Tapi itu bukan apa, tidak bisa dibandingkan juga ya. Kalau di Indonesia tidak bisa memakai metode. Kalau pengen belajar bahasa Inggris, kalau pengen lancar bahasa Inggris, ya ke Australia aja lah, sebulan 2 bulan pasti bisa. Itu nggak bisa juga ya. Kalau di Ceko masih bisa lah pergi ke London, cuman 1 jam terbang gitu ya. Jadi secara geografis memungkinkan. Ya. Begitu. Tapi itu tadi metode pengajaran di sini itu lebih ke aktivitas, agak sedikit Montessori ya, dalam arti anak-anak itu disejajarkan posisinya sebagai orang dewasa gitu, walaupun tubuh mereka masih kecil tapi dianggap sebagai not children but as students, mereka yang benar-benar belajar dan gurunya mencoba untuk memposisikan diri sebagai assist. Itu yang saya lihat perbedaan yang agak sedikit apa bahasa Inggrisnya yuk Di Indonesia significant. dan di Eropa ya. Oke. Iya, iya. Tapi itu menurut Makasih. saya bagus untuk Ya. diambil Adaptasi dan di sini ya. dipertimbangkan, betul. Ya. Ya itu aja. Betul. Thank you, Miss Widya. Jadi intinya itu sebenarnya memang kalau di sini selain sekolah internasional ya, kalau sekolah internasional memang sudah sedikit berbeda. Tapi yang di sini memang masih bentuk konvensional. Jadi kalau ngajar bahasa Inggris itu satu arah, muridnya diem ya denger. Iya betul. Nah, tapi betul. memang sudah mulai. Saya sejak mulai ada sekolah National Plus, istilahnya National Plus atau sekolah bilingual, nah itu udah mulai banyak guru-guru yang saya lihat mulai kreatif ya. Saya yakin juga dosen-dosen pasti meminta calon-calon guru ini untuk mau lebih memposisikan diri ya tadi sebagai bukan sebagai orang yang memang bisa bahasa Inggris terus mengarahkan gimana-gimana, tapi memang ya seperti kayak teman, interaktif ya, bisa ngobrol, itu kan yang dicari murid ya, karena kan biasanya anak-anak atau murid-murid lah ya, SMP, SMA ini yang remaja-remaja ini kan masih malu-malu ya kalau mau ngomong atau apa. Tambah gurunya tambah yang ngeritik-ngeritik terus tambah nggak berani ngomongnya jadinya. Nah, itu yang kondisi yang ada di sini. Dan jadi kalau mungkin masukan untuk ya, para teachers candidate ya bisa untuk melibatkan, nggak apa-apa salah, yang penting mereka coba atau apa ya, itu mungkin yang bisa kita adaptasi dari luar negeri teknik pengajarannya untuk seperti itu ya. Jadi thank you untuk Miss Widya yang sudah berbagi, dan saya yakin juga banyak yang sudah mulai, dan saya lihat juga ada guru-guru negeri yang juga memang tidak semua, tapi banyak yang mulai berinisiatif untuk punya metode sendiri, nggak ngikut kurikulum yang saklek banget harus bagaimana gitu, tambahan waktu lah ya supaya mereka bisa ngobrol atau apa untuk melatih para tadi itu. Indonesia top deh pokoknya. Iya, ini mungkin ya tadi sudah disebutkan juga kendala dari Miss Ayu dan Mr. Restu itu kan supaya ini bahasa yang memang harus dikuasai. Bagaimanapun sebagai bahasa internasional ya memang guru ini juga harus bisa mengencourage siswanya supaya mau ngomong juga. Kalau enggak ya ribet lah nanti ya, masa depan negara itu kan harus minimal ya kita menguasai bahasa internasional, penduduknya juga ya. Baik, saya lanjut ya, pertanyaan lanjutan biar tidak terlalu malam. Ini dari Kak Revan, Mas Revan ya. Ketika guru mengajar speaking melalui interactive presentation, ada salah satu dari siswa-siswi yang memiliki kesulitan dalam kosakata baru, idiom, dan phrasal verbs. Bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut? Nah, ini siapa nih yang mau jawab nih? Dosennya sendiri kah? Atau dosen di universitas yang lain? Iya, Jadi Mr. Restu aja.
Mr. Restu boleh nih, Mr. Restu karena ini mahasiswanya dari Miss Ayu gantian, jadi mungkin bisa tahu dari persepsi dari dosen yang lain. Gimana caranya tadi mengatasi permasalahan ini ya, kalau lagi stuck ya, aduh kosakatanya apa, ini idiomnya apa, gimana? Mungkin ada tips dari Mr. Restu. Oke, tips ya tentang presentation, lalu Ya. kesulitan kosakata baru, idiom, kata bagaimana cara mengatasi tersebut. Oke, di sini kita melihat konteks masalahnya dari kosakata baru ya, berarti anggaplah baru saja menemukan kata itu. Ya. Oke, mungkin ada beberapa cara yang agak konvensional, ya, tapi menurut saya itu masih cukup powerful. Ya. Um, bahwa kalau kesulitan kosakata baru itu jangan mencari terjemahannya sebenarnya. Ya. Kalau buat saya pribadi itu saya selalu menyarankan mahasiswa untuk tidak mencari terjemahan, tetapi mencarinya di kamus English seperti Oxford Dictionary atau Cambridge Dictionary supaya mengetahui definisinya. Baru setelah itu kalau memang melihat definisinya saja tidak bisa, baru bisa mencari artinya. Atau bisa juga kita mengajarkan ke siswa apa cara um, guessing meaning of words from the context. Salah satu skill yang ada di reading skill sebenarnya, reading skill. Salah satu skill yang kayaknya kalau di Indonesia itu skill paling membosankan dan mata kuliah paling membosankan dan cukup dibenci di banyak di negara Indonesia sehingga literasi kita masih cukup rendah. Ya. Apa guessing meaning by context itu sebenarnya salah satu cara untuk juga memahami kosakata baru. Jadi tidak serta merta kita harus selalu membuka kamus. Gitu. Kita bisa melihat kata yang ada di situ sebenarnya misalnya kita menganalisisnya melihat part of speech-nya ya salah satunya kata itu di posisinya di kalimat itu sebagai apa sih apakah sebagai noun ya sebagai verb sehingga kita bisa melihat oh ini ada kata ini sehingga seperti ini atau melihat ternyata kata baru yang dia tidak tahu itu mungkin pronoun ya atau phrasal verbs ya apalagi kalau verb subjeknya apa objeknya apa lalu present verbnya seperti ini. Sebenarnya kita bisa melogikakan ketika tahu cara guessing meaning by context ya dengan improving reading skill dan nggak mau dengan caranya kalau hanya mengandalkan Google Translate atau sekarang yang cukup disruptif itu di Google Lens ya di mana dibuka lalu langsung keluar terjemahannya itu cukup disruptif apa mengganggu sebenarnya ya karena itu membuat malas jadi caranya adalah dengan coba mungkin belajar reading skill guessing meaning by context lalu juga membiasakan untuk melihat kata itu tidak dari terjemahannya tetapi dari definisinya lalu bisa juga menggunakan part of speech untuk melihat uh, fungsi kata itu di dalam kalimat sehingga itu bisa membantu kita semua kalau kita tahu oh fungsinya kata ini tapi saya nggak tahu ini artinya apa lalu lihat oh tapi saya tahu noun apa subjeknya itu artinya apa objeknya apa terus setelah itu apa oh pasti logikanya ke sini lah. Ini kayak pick up. Kita nggak tahu kata pick up. Tapi di situ ada father, ada children, ada school. Jadi kan kita bisa tanpa harus tahu arti kata pick up, kita bisa tahu bahwa di situ ada ayah, anak, dan sekolah. Oh berarti mungkin antara mengantar atau menjemput kata pick up itu. Kalau sehingga bisalah kita dapat definisi yang mendekati. Itu sih kalau dari pengalaman saya ya, Mas ya. Gitu. Ya. Terima kasih Mr. Restu buat jawabannya. Mudah-mudahan Mas Revan sudah paham. Isayu mau nambahin? Iya, saya tambahkan sedikit aja. Jadi bisa itu kayak glossary gitu loh, Mr. Restu. Jadi dalam teks itu kan sebelum kita kasihkan ke siswa, kita lihat dulu secara cepat, scanning dulu. Kayaknya ini siswa saya pasti nggak bisa, itu disiapkan gitu, Miss Femi, terus dikenalkan. Ini nanti artinya seperti ini, gitu. Itu juga bisa antisipasi. Seperti break a leg kayak gitu kan kalau diartikan
literary ya disuruh matahkan kaki gitu kan, padahal itu kan sama kayak doa good luck gitu loh. Jadi itu bisa diberikan lebih awal. Jadi ini break a leg itu artinya good luck atau go for it seperti itu. Itu bisa juga dengan cara yang disebutkan Mr. Stu juga very akomodatif. Itu juga bisa. Itu Oke, aja tambahannya. oke, thank you. Baik, ah, masih ada pertanyaan mungkin satu lagi sebelum kita akhiri materi untuk ngobrol-ngobrol. Kayaknya udah nih ya. Baik, oke, kalau misalnya nanti masih ada mungkin bisa saja, tapi saya langsung saya akan menyampaikan. Jadi di sini saya akan share screen ya. Oke. Nah, materi yang kita bahas hari ini itu kan memang ada bukunya. Tadi sudah kita sedikit melihat daftar isinya ya. Jadi buku What Should Every EFL Teachers Know itu memang ditulis oleh Paul Nations, dan kita memang ada workshop. Ini workshop berbayar yang membahas tentang buku ini juga. Jadi memang kita lagi mengadakan workshop ini nanti setiap bulan. Jadi setiap bulan itu ada workshop yang materinya diambil dari buku ini. Nah, workshop pertama yang akan kita lakukan itu di tanggal 14 Oktober minggu depan, ya hari Sabtu, jam 9 sampai jam 11. Ya, itu kalau mau ikut workshopnya 100.000, dan ini memang keynote speaker-nya memang native speaker dari Kompas Publishing juga. Carolina Salazar ini memang dari Meksiko, ya, tapi dia jadi Kompas Publishing itu kan ada yang di sini di Indonesia, tapi di Amerika juga ada. Nah, jadi nanti Miss Carol akan menjelaskan materi tentang how to design a very well balanced lesson, including listening and speaking. Ini materi pertama. Ya, materi kedua, ketiga, dan seterusnya itu juga makanya kita lagi rangkum. Mungkin dari nanti dari materi yang ada di sini mungkin kita bisa pertimbangkan untuk buat materi-materi bulan-bulan yang akan datang. Jadi kalau yang ingin beli bukunya silakan. Jadi kalau mau beli bukunya kita ada bundling package, langsung buku dan 6 workshop sekaligus itu 530. Kalau mau beli bukunya saja 280. Bukunya harganya 280.000. Kalau mau beli bukunya dan langsung bundling dengan workshop package-nya itu 530. Workshopnya itu berlangsung dari bulan Oktober sampai bulan Maret. Jadi setiap bulan sekali. Nah, ini kalau yang buku fisiknya, ya, nanti flyer ini juga akan saya share dan juga di-share di grup dan ke Mr. Restu dan Miss Ayu, mungkin nanti ada yang mau ikut, silakan. Nah, kalau misalnya ingin melihat yang versi elektronik, ya, di sini. Nah, websitenya kita itu classbookenglish.com. Ya, jadi kalau misalnya nanti teman-teman di sini rekan-rekan sudah sign up, kita coba login dulu. Yang belum ada account bisa sign up, ya, ini free, kalau sign up free. Jadi silakan. Saya pakai yang sebelah sini. Nah, ini sekalian ya saya tunjukkan apa saja yang bisa diakses di classbookenglish.com supaya calon-calon guru di sini bisa memanfaatkan materi yang ada di sini. Buku yang EFL itu tadi juga ada bentuk e-booknya ya di sini. Tapi kalau mau beli e-booknya malah lebih mahal kayaknya. Mending beli buku fisik. Kalau misalnya mau ya, bentar saya tunjukkan dulu. Nah, ini nanti sign up dulu ya. Sign up-nya gampang, cuman kasih email, nama, profesinya apa, mahasiswa atau guru, nanti pertanyaan-pertanyaan standar lah, seperti kayak buka account. Nah, di sini ada 3 menu ya, di Classbook English ini ada 3 menu besar yang kita buat di sini. Top class yaitu adalah materi online workshop untuk guru. Nah, digital book adalah materi e-book dari Kompas Publishing. Kita masuk yang e-book dulu aja ya, digital book. Nanti baru saya jelaskan yang top class sebentar. Dan LMS itu cuman aplikasi web aplikasi untuk rekan-rekan guru. Kalau misalnya sudah pakai materi Classbook ini, nanti bisa
bisa menggunakan fitur LMS ya untuk ke siswa. Ya. Nah, ini di sini ada 300 lebih jenis buku dan ini ada buku fisiknya ya. Tapi kalau mau akses buku digitalnya juga di sini saja nggak apa-apa. Ya. Kalau sign up membership yang free semua bisa diakses, tapi yang bisa dilihat unit 1. Jadi ini mau diklik lihat e-booknya silakan. Ya, bisa diklik semua, bisa dilihat semua. Tapi kalau yang free itu hanya bisa lihat di unit 1. Kalau misalnya nanti ternyata tertarik buku ini bagus atau apa, terus pengen akses semua unitnya, nanti bisa ada pembelian secara per buku, per judul bisa, atau mau yearly membership juga bisa. Kalau yearly membership semua buku bisa diakses. Ya, jadi 300 buku bisa diakses selama setahun. Jadi kalau mungkin ada yang sudah mengajar bahasa Inggris, yang mungkin sudah punya murid, ya mungkin sudah buka kursus, ya ada kemungkinan mungkin bisa menggunakan yang yearly membership. Tapi kalau mau lihat satu-satu silakan pakai. Kalau mau lihat satu-satu bisa pembelian satu-satu kalau mau, ya. Nah, ini digital book nanti silakan diakses di rumah masing-masing. Apa saja sih bukunya? Bisa dilihat per kategori course book atau kategori phonics, nanti bisa di search dari sini atau searching berdasarkan kategori CFR atau level di Indonesia seperti ini bisa ya, level TK, SD, SMP dan umum. Nanti bisa dilihat, misalnya saya klik yang materi vocab sama idioms. Nah, nanti dia akan website ini nanti akan menyarankan buku-buku yang berhubungan dengan vocab dan idioms. Ya. Nah, ini kira-kira ya. Nah, ini bisa diklik, bisa dilihat ya. Nah, yang tadi buku EFL tadi kita bisa search sendiri kalau tahu lah judulnya. Tadi kan EFL ya. Terus saya klik aja EFL aja. Kata kuncinya aja. Jadi nanti dia akan keluar. Nah, ini bukunya. Ya. Buku yang bisa diakses kalau misalnya bentuknya e-book ya. Tapi kalau buku fisik silakan kalau mau nanti kalau mau ikut pelatihannya atau mau pembelian buku fisiknya aja nggak apa-apa, nanti bisa kontak saya atau Pak Angga ya. Nah, untuk yang di sini top class ini ada online courses, ini berarti yang workshop biasa, bukan workshop bukan buku ya, tapi pelatihan untuk para guru. Nanti bisa dilihat materi apa aja sih yang bisa saya akses. Di sini ada beberapa kelas yang gratis, jadi silakan kalau mau coba yang gratis. Yang gratis itu ada ya di bawahnya, ada tulisannya gratis nih. Kelas gratis ya, memetakan bakat siswa. Ini materi ChatGPT. Terus ini juga editing video dengan CapCut, ini gratis. Jadi guru-guru mau belajar digital ada di sini. Ini nanti akan lebih banyak lagi kita lengkapi. Baik dalam Nah, yang ada di sini sebenarnya self learning video. Jadi bukan webinar. Jadi waktu klik yang gratis ini bisa diklik, langsung akses saja, langsung bisa ditonton videonya di website ini. Makanya sign up dulu baru bisa ditonton. Kalau belum sign up nggak bisa ditonton. Harus punya account dulu, nanti bisa belajar sendiri materi yang sudah ada di sini. Ada materi yang berupa webinar, tetapi kebanyakan di sini adalah self learning. Jadi NLP ya untuk edukator. Ini teknik storytelling, terus passive income untuk para edukator, terus ada lagi yang hypnoteaching, kalau misalnya ada yang tertarik bisa ya silakan. Nah, ini ada ini juga yang kita waktu itu pernah launching bersama Londo Kampung ya, Dev Jackpot. Ini bisa diakses kalau mau nonton kelas hasil dari bincang-bincang dengan Mr. Dev ya. Oke, nah itu sekilas tentang Classbox English dan materi workshop yang kita akan buat khusus untuk judul What Should Every EFL Teachers Know. Nah, baik. Kayaknya tidak ada pertanyaan lagi ya, di chat juga tidak ada. Kalau gitu bisa saya akhiri, ya. Oke, kayaknya belum ada lagi ya. Oke. Terima kasih buat Miss Ayu dan Mr. Restu buat waktunya hari ini. Kami sangat senang sekali bisa berbagi ya cerita-cerita tentang materi-materi yang diperlukan oleh guru bahasa Inggris. Saya yakin
rekan-rekan di sini pasti mendapatkan banyak insight yang bagus-bagus yang baru mereka oh ya saya harus kayak gini-gini. Saya pun walaupun udah lama juga tetap merasa oh ya saya kayaknya mesti kayak gini lagi nih. Ada beberapa yang kita sudah lack of motivation, kita naikin lagi. Oke. Thank you buat waktunya dan kesediaannya. Kita akan jumpa lagi selanjutnya. Nanti pasti masih banyak ya kerjasama antara kita berdua ya dari UNESA dan Unika Musicaritas. Nanti kita akan bahas lebih lanjut apa saja yang bisa kita lakukan untuk guru-guru di Indonesia. Oke, selamat malam buat semua peserta juga. Terima kasih untuk kehadirannya. Terima kasih. Happy nice weekend. Thank you.